Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau di dunia sekitar kita ini ada semacam kode rahasia yang tersembunyi? Kayak sebuah pola yang muncul di tempat-tempat yang nggak kita duga. Nah, ternyata kode itu beneran ada loh. Dan hari ini kita bakal belajar cara mecahin kode itu. Pertanyaan yang menarik kan? Di satu sisi ada tendangan bola, aksi olahraga yang cepat dan penuh tenaga. Di sisi lain ada pelangi, fenomena alam yang ya ampun indah banget dan tenang. Kelihatannya beda jauh, tapi sebenarnya mereka berdua itu nyimpen satu rahasia yang sama. Coba deh bayangin, lintasan bola basket yang melengkung sempurna masuk ke jaring atau arah panah yang melesat ke target. Terus bentuk pelangi yang megah di langit, bahkan gerakan bola baseball yang dipukul melambung tinggi. Percaya atau enggak, semua ini ngikutin bentuk matematis yang sama persis, sebuah kurva anggun yang kita sebut parabola. Terus kode di balik bentuk parabola itu apa dong? Nah, itulah yang kita sebut persamaan kuadrat. Ini tuh kayak bahasa matematika yang dipakai alam semesta buat ngegambar kurva-kurva indah ini. Jadi, ayo kita bongkar bareng-bareng kode rahasianya. Nah, ini dia bentuk umumnya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini fondasi dari kode kita. Anggap aja ini sebuah teka-teki. Dan X itu adalah nilai rahasia atau akar yang pengen kita temukan buat mecahin misteri ini. Setiap bagian dari kode ini punya peran masing-masing. X itu variabel misterius kita. Terus ada A, B, dan C. Mereka ini koefisien dan konstanta. Angka-angka yang bakal nentuin bentuk dan posisi pasti dari parabola kita. Yuk kita lihat salah satu yang paling penting. Koefisien A ini nih kuncinya. Kalau nilai A lebih dari 0 alias positif, parabolanya bakal kebuka ke atas, kayak orang yang lagi senyum. Tapi kalau A kurang dari 0 atau negatif, parabolanya jadi kebuka ke bawah, mirip muka cemberut. Analogi simple ini cara yang cerdas banget buat ngingetnya kan? Jadi, gimana caranya kita nemuin nilai X yang tersembunyi itu? Tenang, kita punya 3 alat utama dalam toolkit detektif matematika kita. Masing-masing punya kekuatan sendiri buat mecahin kode ini. 3 metode kita adalah pertama, faktorisasi. Kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, yang paling pamungkas, rumus kuadratik, yang sering juga disebut rumus ABC. Yuk kita bedah satu-satu cara kerja alat ini. Oke, alat pertama kita, faktorisasi. Metode ini tuh kayak nemuin 2 angka kunci yang kalau dikaliin bakal jadi bagian dari persamaan kita. Tujuannya supaya kita bisa mecah persamaannya jadi bentuk yang lebih simpel. Coba kita lihat contohnya ya. Dengan persamaan 5x kuadrat plus 13x plus 6 sama dengan 0. Pertama, kita pecah suku tengahnya si 13x jadi 10x dan 3x. Habis itu, kita kelompokin suku-sukunya. Perhatiin deh, faktor x plus 2 muncul di kedua sisi kan? Nah, itu yang bikin kita bisa faktorin jadi 5x plus 3 dikali x plus 2. Dari sini, gampang banget nemuin 2 nilai x kita. Misteri terpecahkan. Lanjut, kita punya metode melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ini emang sedikit lebih rumit, tapi ampuh banget. Idenya adalah kita ngubah satu sisi persamaan pakai aljabar biar jadi bentuk kuadrat yang sempurna, kayak bentuk x plus p kuadrat gitu. Misal untuk x kuadrat tambah 6x plus 5 sama dengan 0, pertama kita pindahin dulu konstantanya, yaitu 5, ke sisi kanan. Terus, nah ini bagian kuncinya, kita tambahin satu angka di kedua sisi, biar sisi kirinya jadi kuadrat sempurna. Di kasus ini, kita tambahin 9. Sisi kirinya jadi x plus 3 kuadrat. Dan dari situ, kita tinggal akarin aja buat nemuin x-nya. Dan sekarang, alat terakhir dan yang paling bisa diandelin di toolkit kita, rumus ABC. Anggap aja ini kunci masternya. Kalau faktorisasi rasanya susah atau melengkapkan kuadrat nggak praktis, rumus ini hampir selalu berhasil. Nah, ini dia wujudnya. Kelihatannya mungkin agak bikin pusing ya, tapi sebenarnya ini gampang banget. Kamu cuma perlu masukin nilai A, B, dan C dari persamaanmu, terus tinggal hitung deh hasilnya. Tanda plus minus itu artinya kita seringnya bakal dapat 2 solusi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Untuk x kuadrat plus 4x minus 12 sama dengan 0, kita tentuin dulu A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan minus 12. Masukin deh ke rumusnya, hitung-hitung dan voila! Kita dapat solusinya, X sama dengan 2 atau X sama dengan minus 6. Praktis dan efisien.
Sekarang gimana kalau aku bilang ada cara buat tahu jenis jawaban yang bakal kita dapetin bahkan sebelum kita mulai ngitung? Ada senjata rahasianya, namanya diskriminan. Kira-kira kita bakal nemuin 2 solusi yang beda? Atau cuma 1 solusi yang berulang? Atau mungkin malah nggak ada solusi sama sekali di bilangan real? Nah, diskriminan ini yang bakal kasih kita bocorannya. Coba perhatiin bagian di bawah tanda akar di rumus ABC tadi. Nah, itu dia diskriminan atau D. Nilainya yang dihitung dari B kuadrat dikurang 4AC itu jadi kunci buat memprediksi sifat dari akar-akar persamaan kita. Aturannya simple banget dan cuma ada 3 kemungkinan. Kalau D-nya positif, kita dapat 2 akar real yang beda. Kalau D-nya sama dengan 0, kita dapat 2 akar kembar atau cuma 1 solusi. Dan kalau D-nya negatif, kita nggak bakal nemu akar real sama sekali. Ini tuh kayak ngintip masa depan matematis gitu. Oke, jadi kita udah bongkar kodenya, udah belajar alat-alatnya, dan bahkan udah lihat senjata rahasianya. Tapi kenapa sih semua ini penting? Ini bukan cuma soal angka di atas kertas loh. Ini tentang memahami gimana dunia di sekitar kita bekerja. Jadi, poin pentingnya ini. Persamaan kuadrat itu bukan sekedar buat ngejelasin bentuk parabola. Para insinyur pakai ini buat ngerancang lengkungan jembatan yang kokoh. Fisikawan pakai buat ngitung lintasan roket. Dengan mecahin X, kita bisa prediksi di mana sebuah objek bakal mendarat atau seberapa tinggi puncaknya. 3 metode yang kita pelajari tadi adalah toolkit yang super ampuh. Dan diskriminan ngasih kita wawasan instan. Setelah tahu semua ini, aku punya 1 pertanyaan terakhir buat kamu. Nanti pas kamu lanjutin aktivitasmu, coba deh perhatiin sekitar. Mungkin lengkungan air dari selang taman, atau bahkan lintasan lompatan lumba-lumba. Bentuk parabola apalagi yang bisa kamu temukan. Kode ini ada di mana-mana. Dan sekarang, kamu